Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para shaim dan shaimah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga hari ini dalam suasana puasa Ramadan kita melaksanakan puasa dengan khusyuk dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk mencapai tujuan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, la'allakum tattaqun. Pada abad 20-21 ada pembahasan di dalam fikih yang berjudul fikih awaliyah. Fikih ini membahas tentang amal-amal yang diprioritaskan dalam suatu ibadah. Menurut salah satu uraian dari Qatadah menyampaikan bahwa amal-amal yang dikerjakan oleh hamba Allah mempunyai prioritas yang berbeda-beda dan semua amal mempunyai fadilah yang berbeda-beda pula. Afdalul amal, afdalul ibadu, al-amal salih. Keutamaan suatu ibadah terletak dari amal saleh. Pada prinsipnya, di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinantikan selama 11 bulan dan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam fadilah amal ibadah yang kadang-kadang kita bisa melewatkan begitu saja. Untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menguraikan fadilah amal atau keutamaan amal yang diprioritaskan dalam ibadah pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahum fil khiyarah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak untuk menciptakan dan menentukan apa yang dia ciptakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang merasa berkepentingan untuk mencampur aduk dengan apa yang dia inginkan dari penetapan Allah tersebut. Di dalam uraian prioritas ibadah ini kita lihat Allah menciptakan berbagai macam yang ada di muka bumi ini. Di dalam penciptaan Allah mengutamakan menciptakan manusia, yang ciptaan manusia yang paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, dengan firman-Nya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah menciptakan waktu, tempat dengan kehendak dan dimuliakan waktu dan tempat tersebut. Allah menciptakan bumi astafal arba dengan keistimewaan di dalamnya adalah al-masjid. Astafal laila di dalamnya ada Lailatul Qadar.
astafahu syuhur, di dalam adalah syahrul Ramadan wa syahrul hurum. Allah menciptakan malam, Lailah, dengan Lailatul Qadar. Maka penciptaan ini memastikan bahwa kehendak Allah sudah menentukan, tidak ada campur tangan dari makhluk siapapun juga. Dan semua penciptaan Allah ini mengandung makna fadilah, keutamaan yang luar biasa. Dan kita masuk pada penciptaan atau penentuan Allah pada bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Kenapa Allah menciptakan atau menentukan puasa berada pada bulan Ramadan? Maka pertanyaan ini dijawab bahwa Allah menentukan sesuatu adalah kehendaknya, dan tidak ada campur tangan seorang pun dalam menentukan atau bertanya kenapa Allah menciptakan Ramadan sebagai bulan puasa atau bulan puasa terdapat dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak hal-hal yang kita dapatkan dan sangat rugi apabila kita lewatkan. Yaitu pertama, di dalam bulan Ramadan terdapat kewajiban berpuasa. Puasa wajib. Kita tahu bahwa puasa wajib selain dari bulan Ramadan itu ada puasa kafarat, ada kafarat haji, ada kafarat sumpah, ada puasa nazar, ada puasa qadha, dan ini merupakan puasa wajib yang dilakukan. Tetapi khusus dalam bulan Ramadan, Allah memberikan keistimewaan kepada hambanya, di mana apabila seorang hamba pada bulan itu berada di dalam suatu tempat tanpa di dalam perjalanan, maka dia diwajibkan berpuasa. Shaim wa shaima rahimakumullah. Selain puasa yang Allah tetapkan sebagai kewajiban, kita menahan lapar sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Karena banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan makan dan minum. Setelah segelas air masuk melalui mulutnya, maka hilanglah dahaganya. Setelah sepiring makanan masuk di dalam mulutnya, masuk dalam perutnya, maka hilanglah lapar. Padahal puasa tidak dituntut seperti itu. Sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa, untuk mencapai la'allakum tattaqun, maka dia harus menjaga kualitas puasa. Apa itu kualitas puasa? Yang kita harus menjaga adalah hal-hal yang akan mengurangi bahkan menghabiskan pahala puasa itu sendiri. Seperti kita berbicara tanpa memikirkan di mana apakah pembicaraan kita itu akan mengurangi pahala puasa. Maka disuruh jagalah lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicaralah yang baik. Kita dididik untuk berbicara yang baik. Apabila kita tidak mampu, maka diam. Karena dengan diam itu berarti kita telah menyembunyikan atau menghilangkan hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Hal fenomena yang kita dapatkan dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dalam keadaan berpuasa. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas kita yang kita tidak sadari telah mengurangi pahala puasa. Contohnya, ketika kita bercerita, ketika kita berbicara, atau ketika kita berkomunikasi dengan orang tanpa kita sadari, sementara kita membicarakan kejelekan orang lain, maka itu akan menghapuskan pahala puasa. Lisan juga diperuntukkan untuk berzikir, membaca doa, dan mengeluarkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang dituntut untuk menjaga kualitas puasa. Prioritas yang kedua, yaitu ada qiyamul lail. Hadis Rasulullah SAW ada dua konsep yang berbeda.
tapi maknanya satu. Yang diawali saja yang berbeda. Yang satu mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Kemudian yang satu mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, yang sudah berada dalam bulan Ramadan, kemudian dia menjalankan puasa dengan ikhlas, dengan menjaga puasanya dari kualitas berpuasa dari mulai pagi sampai dia berbuka puasa, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang akan datang, baik dosa yang lalu maupun yang dosa yang akan dia kerjakan. Ini suatu konsep Allah kepada hambanya yang luar biasa. Allah memberikan membuka pintu iftahul jannah. Iftahul jannah kepada kita untuk meraih surga Firdaus, untuk meraih surganya Allah dengan menjaga kualitas berpuasa. Dan malamnya kita disuruh untuk qiyamul lail. Qiyamul lail adalah mendirikan ibadah pada malam hari, di mana kita sudah terbiasa bahwa setiap puasa kita akan melaksanakan salat tarawih. Nah, itu salah satu daripada qiyamul lail. Namun bukan itu saja. Di dalam bulan puasa, Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran. Dan mulai dari awal Ramadan sampai akhir, kita mengambil iktibar dari perjalanan Rasulullah dengan Jibril ini, dengan melaksanakan tadarus Al-Quran setiap malam. Betapa ruginya apabila dalam bulan puasa kita hanya berpuasa, kita tanpa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran walaupun sedikit, dan perbanyaklah baca Al-Quran di malam hari. Itulah sebabnya maka puasa itu lebih afdal apabila kita beribadah pada malam hari yang disebut dengan qiyamul lail. Di samping itu, kita masih bisa melaksanakan salat tahajud, berdoa dan berzikir di malam hari. Sha'im wa sha'ima rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah sedekah. Kadang-kadang kita menganggap sedekah itu adalah hal yang biasa. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, ada beberapa pemikiran yang kita terlintas di pikiran kita. Kemana uang saya? Dan kapan uang saya ini akan kembali? Padahal Allah selalu menegur kepada hambanya. Setiap apa yang diberikan oleh hambanya, diberikan oleh Allah berlipat ganda. Dalam salah satu ayat, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa barang siapa permisalan seseorang yang mengeluarkan sedekah kepada orang lain, maka diumpamakan seperti sebuah pohon yang mempunyai 7 tangkai, dan setiap tangkai menghasilkan buah 100. Maka setiap kita mengeluarkan sedekah mendapatkan pahala 700 kali lipat. Hal ini kadang-kadang kita tidak pikirkan. Kita tidak pikirkan bahwa Allah akan menggantikan apa yang kita keluarkan dalam sedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam bulan suci Ramadan lebih banyak bersedekah daripada bulan-bulan yang lain. Sha'im wa sha'imah rahimakumullah. Prioritas amalan berikutnya adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid. Di sini kita bisa melaksanakan muhasabah. Kita bisa menghitung-hitung amal kita. Kita bisa merenungkan kehidupan kita. Seberapa banyak amal yang telah kita kerjakan. Dan saat itulah kita bisa memohon ampunan kepada Allah, karena pintu taubat Allah sudah terbuka. Dan ini lebih efektif dan efisien, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kadang-kadang kita pada 10 hari terakhir ini sudah banyak disibukkan dengan hal-hal kebutuhan lebaran, sehingga kita kadang-kadang lupa dan terlewatkan begitu saja. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tetap ingat dan kita melaksanakan mengisi 10 hari Ramadan dengan baik. Sha'imu sha'ima rahimakumullah. Mudah-mudahan dari Ramadan tahun ini dapat menjadi catatan buku kita untuk amal kita setelah kita menyelesaikan amal-amal ibadah kita selama setahun kemarin. Dan amal-amal ibadah itu telah diberikan, disetor kepada Allah pada bulan Sya'ban kemarin. Ini adalah merupakan awal bagi kita untuk mengisi buku amal tersebut untuk lebih
banyak amal baik daripada amal-amal jelek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan pelajaran dan menjadi motivasi bagi kita dalam mengisi hari-hari Ramadan, sehingga pada saatnya nanti kita akan mendapatkan aitkum minan nar, dijauhkan api neraka, diberikan ampunan kepada kita semua. Dan pada malam 10 terakhir saya ingatkan, jangan lupa berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul fa'fu anna. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan dengan doa itu kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.